Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Saragih, NPM 41820372000076, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menyampaikan materi ke-8 sampai materi 12 dengan dosen pengampu Pak Rizal Pahlevi. Materi ke-8, Pesan Madinah bagian 2, membangun spirit pembangunan negeri. Panduan pengambilan keputusan mempunyai resiko yang berbeda, yaitu pertama, jika penjelasan dan informasi kebaikan dengan cara mengambil keputusan pembaruan dirinya dengan pembebasan dari belenggu hawa nafsu, maka akan meraih kesuksesan. 2. Sedangkan jika penjelasan dan informasi keburukan dengan cara mengambil keputusan dengan dirinya terbebani oleh hawa nafsu, harta, tahta, wanita, maka akan meraih kegagalan. 2. Ungkapan syukur dalam surat A2. Surat A2 memerintahkan ungkapan syukur dalam 3 hal. Pertama, menyantuni yatim. Sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa beliau adalah yang menjadi penjamin yatim dan beliau di surga bersama yatim laksana telunjuk dan jari tengah. 2. Diriwayatkan dari Hasan berkata, adapun arti orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ditafsirkan dalam fakir dalam ilmu, jadi harus diberi pendidikan agar berilmu dan beriman. Yang ketiga, nikmat Allah yang paling besar adalah kerasulan yang di dalamnya adalah risalah, yakni Al-Quran sebagai rahmatun lil alamin, sehingga orang yang diberikan ilmu Al-Quran harus diajarkan kepadanya yang lainnya. Dan ilmiah sebaik orang-orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Prinsip dan etika pembaruan. Yang pertama, seorang yang sudah paham dengan ajaran harus terpanggil untuk memberikan peringatan dan melakukan pembaruan bangsanya, serta harus keluar dari zona keterpurukan bangsa. 2. Seorang pembaharu senantiasa harus memakaikan sifat Allah berupa panji-panji kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan akhlak terpuji. 3. Sebelum melakukan pembaruan kepada orang lain, ingatlah agar dimulai dengan diri sendiri. Upaya untuk membersihkan pakaian. Pakailah pakaian yang bersih, pakaian sebagai cerminan sifat. 4. Harus keluar dari zona kebiasaan dan pola hidup yang selalu mengajar kenikmatan syahwat duniawi. 5. Janganlah perjuangan agama berharap pada balasan duniawi berupa fasilitas, pengangkat, dan jabatan. 6. Bangun sifat sabar dalam pembaruan ini karena Allah menyertai orang-orang yang sabar. Materi ke-9, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan keadilan, serta keikhlasan dalam menjalankan amanah, diiringi dengan niat yang tulus. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Peran pemimpin dalam kelompok adalah bertanggung jawab dan menggerakkan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Modal kepemimpinan. 1. Kepemimpinan transformasional. Memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapainya sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. 2. Kepemimpinan karismatik. Memotivasi bawahan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Kunci sukses leadership. 1. Menjadi figur contoh. 2. Memberi visi. 3. Proses yang menantang. 4. Menumbuhkan untuk bekerja. 5. Memberi semangat. Materi ke-10, Power of Haji, Power of Leadership. Pada sistem nilai dan moral karakter bangsa Indonesia, pada sila pertama menggambarkan moral ajaran Mekah, pada sila kedua sampai dengan kelima menggambarkan sosial ajaran Madinah. Ini menggambarkan bahwa Pancasila mempunyai kesamaan dalam ajaran Al-Quran. Pada proses internalisasi atau tauhid dalam Pancasila mempunyai proses keyakinan, sikap,
dan nilai-nilai terhadap seseorang yang berpengaruh kaidah sila dan kaidah agama. Di dalam hakikatnya, keterkaitan Piagam Madinah dan Pancasila adalah mempunyai dasar esensi yang memiliki kesepakatan bersama atas dasar kebutuhan, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Jika sifat ketuhanan yang menjadi dasar kepemimpinannya, maka akan melahirkan kejayaan bangsanya dan akan menghasilkan kehidupan bangsa-bangsa dan bernegara dalam suasana equilibrium atau dalam keadaan yang seimbang dan penuh keadilan. Materi ke-11. Bahaya pembaruan tipu daya setan. Istidrat artinya melupakan Allah dan merasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah. Istidrat salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah karena terpedaya oleh selain Allah. Tawajuh berarti menghadap kepada Allah dengan kesucian hati dan pakaian sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Dalam diri kita ada 4 sifat yang harus dikenali dengan cermat. Yang pertama, sifatus syaitan, sifat setan. Apabila kamu meraih capaian kepuasan melalui penggunaan kekuatan yang membawa kepada kejahatan dan tipu daya, kenali sifat itu pada diri sendiri. Kedua, sifat al-bahaim, sifat hewan. Apabila kamu meraih kepuasan sebatas memiliki zona kelezatan, makan, minum, tidur, dan syahwat, serta tidak memiliki waktu yang digunakan secara bermanfaat. 3. Sifat al-siba, sifat binatang buas, adalah kepuasan sebatas ekspresi kekuatan yang akan membawa pada kelakuan binatang buas, yang akan memangsa temannya, menundukkannya, dan menguasainya sampai membunuhnya. 3. Sifat al-malaikat, sifat malaikat, yakni sebuah kekuatan yang akan membawa pada rasa keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah, sehingga membawanya pada ruang pemahaman sifat-sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Bahaya istidraj bagi diri sendiri. 1. Mudah terpedaya untuk melakukan maksiat. 2. Akhlaknya buruk dan jauh dari agama. 3. Mudah terpedaya akan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi 12. Energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Menurut Abdullah bin Nuh, tasawuf adalah suatu bagian yang jauhari dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Dan tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam ihsan, dan kesempurnaan dalam amal. Oleh karena itu, kekeliruan besar sekali pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf adalah sesuatu yang asing atau bid'ah yang ditempelkan pada agama Islam. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid, sehingga nilai Mekah dan Madinah semakin meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru. 10 tanda kehancuran bangsa. Pertama, meningkatnya kekerasan. Kedua, ketidakjujuran. Ketiga, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. 4. Pengaruh teman sebaya terhadap kekerasan. Kelima, meningkatnya kebencian dan kecurigaan. Keenam, penggunaan bahasa yang buruk. Ketujuh, penurunan etos kerja. 8. Menurunnya rasa tanggung jawab. Ke-9, meningkatnya perilaku merusak diri. Ke-10, rusaknya moral bangsa. Solusi kehancuran bangsa. Pertama, membangun jiwa adalah membangun ajaran tauhid, jiwa Al-Quran. Kedua, membangun jiwa Al-Quran berarti membangun karakter. Ketiga, Al-Quran sebagai permasalahan kehidupan skala individu, keluarga, bangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.